temanmu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati pimpinan Travel Musdalifah Haji Ahmad Khalil SHMH, juga yang terhormat kan kepala kantor Kementerian Agama atau yang mewakili tadi yaitu Dr. Ardas Haji Maksum, juga terhormat Ustadz ini, kenalkan ini yang akan mendampingi bintang 5, tapi berangkatnya bareng gitu, berangkatnya bareng, kegiatan bareng, cuma untuk mendampingan di hotel bintang 5. Ini putra dari Pak Haji Holil, namanya mirip, namanya Haji Ustadz Haji Holili bin Holil, sepupu saya sendiri. Juga yang saya hormati teman-teman Ustadz Soedi ini, Masya Allah korinya nih sering saya kalau ceramah ketemu dengan beliau, korinya ketemu lagi di sini. Juga saya hormati para jamaah, ya Insya Allah jamaah keberangkatan besok 13 Juli 2025 rahimakumullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kan udah datang pas siang ya, ada setengah 10. Kita langsung saja. Ini tolong dilihat semua ya, udah dapat ya itinerarinya atau peta perjalanan kita. Kita baca ini sambil nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai besok hari Ahad jam 8 semuanya wajib berada di bandara. Jangan pula betul-betul jam 8, basi lah ya. Bukan apa kita tak tahu, ketemu go atau kejadian apa. Kayak semalam saya ke bandara ada kebakaran, macet ujung-ujung di pengadilan, kantor pengadilan agama tuh macet. Nah, jadi lebih bagus dibasi, lebih awal lebih bagus. Ini bukan nak ke Jakarta ya, ini keluar negeri. Jadi kalau bisa sebelum jam 8 udah ada di situ. Paling lambat jam 8 semuanya udah kumpul di Bandara Supadio. Ya, dari rumah masing-masing. Ya, rumah masing-masing. Terus ya Allah lanjut lagi jam 9.09 tuh menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Jam 10:05 insya Allah kita akan take off atau terbang ke Jakarta. Dari Pontianak ke Jakarta. Jam 11.35 kita landing atau tiba di Jakarta. Terus di situ proses nanti di Bandara Jakarta, mulai dari kita landing sampai kita berangkat lagi jam 16.40 tuh, itu di situ macam-macam di situ dijelaskan nih. Jamaah berkumpul di Bandara Keberangkatan Internasional Terminal 2 Cengkareng Jakarta. Pembagian paspor, nanti akan dibagikan paspor kita dibagikan di Jakarta ya. Kalau di Bandara Pontianak besok kita insya Allah dibagikan ID card kalung. Itu jangan sampai hilang, usahakan jangan sampai hilang, karena nanti nyampe di Madinah paspornya saya sita semuanya, saya yang pegang. Bukan apa, tidak boleh pegang masing-masing, kalau hilang tak bisa balik, nangis ya. Kalau sampai paspor hilang tak bisa balik, dia prosesnya kurang lebih 2 minggu, kita ditahan, diam di imigrasi. Jadi pengganti paspor itu kita beri ID card. Nah, paspornya saya, jadi kalau hilang saya tanggung jawab. Ya, jadi ID card. Apa fungsi ID card? Itu di situ ada nama saya, ada nama Ustadz Holili, ada nama guide. Guide itu Ustadz yang di Mekah. Itu ada di situ. Jadi kalau takut ada sesat-sesat kemana-mana, terutama mohon maaf ada beberapa jamaah kita ini kan tak pandai HP, tak pegang HP. Jangan takut, andaikan sesat, cari orang Indonesia. Cari Indonesia, jangan cari yang muka-muka saya ini dia, lain, sarukan. Cari yang orang Indonesia, bilang, "Dek, maaf dek, tolong telepon Ustadz saya deh." Pilih saya atau Ustadz Holili yang bintang 5. Di situ ada nomor Ustadz di video call. Nanti di situ kita jemput. Tapi kalau kata saya diam di situ mau saya jemput, diam sampai saya datang. Ini kadang-kadang saya sampai situ hilang. Hilang agak sinyal, tak ada sinyal, bingung cari agak diri ya. Jadi kalau kata saya tunggu situ, tunggu. Jadi jangan takut. Itu fungsinya ID card. Setiap keluar kamar pakai ID card. Walaupun di dalam hotel, walau keluar kamar mau ke ruang makan, itu pakai ID card. Karena banyak orang yang tak pandai lift. Jadi dia sesatnya bukan di luar, di hotel, berputar-putar berjam-jam di situ dia. Kita nyari dari lantai 1 sampai lantai 20. Rupanya berada di hotel ya. Jadi kalau sesat ID card tuh diberitahu ke orang, suruh telepon saya. Terus kita akan
lihat jam 16.40 kita akan take off atau terbang dari Jakarta menuju Jeddah. Jadi kita mendaratnya di Jeddah. Terbang sampai di Jeddah jam 22.50, kurang lebih jam 11 malam waktu Mekah nih. Waktu kita jam 3 subuh. Jadi lebih cepat Indonesia 4 jam. Lebih cepat. Di situ nanti kita agak lama nunggu di bandara tuh, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah karena nunggu koper kita keluar, nunggu cop paspor dan lain sebagainya, kurang lebih 1 jam setengah. Perjalanan kita dari Jeddah ke Madinah kurang lebih 6 jam. Jadi kita di bis kurang lebih 6 jam, nyampe di Madinah insya Allah sekitar jam 6-an lah, atau jam 5 kita udah nyampe di kota Madinah. Hari kedua, dilihat hari Senin. Mohon maaf nanti di pesawat ini ada beberapa hal di pesawat. Yang pertama, di pesawat itu tak ada air. Air untuk kita cebok. Kalau laki-laki mending lah segelas ini cukup. Nak kencing kan? Tapi kalau nak berak tak bisa. Air tak bisa, tak cukup air. Caranya gimana? Caranya istijmar. Istijmar tuh bercebok pakai batu. Zaman dulu. Sekarang lebih canggih lagi, pakai tisu. Ya, makanya di pesawat, di hotel-hotel itu ada tisu lah. Tapi ada caranya, tidak sembarangan, bukan main lap-lap gitu aja. Syarat pertama, paling sedikit batunya atau tisunya 3 butik, tak boleh kurang. Lebih boleh, kurang tak boleh. Syarat pertama. Yang kedua, tisunya bukan bekas pakai. Ya, bukan bekas pakai udah nganuk tahi orang. Apa bahasa halusnya tahi itu? Ya itulah pokoknya. Nggak biar tak ngantuk Bayu, sedang nggak ada letih bertunggu ya. Jadi harus tisu baru yang suci tisu tersebut dan dapat membersihkan. Contoh ini kalau kencing laki-laki mau ya, saya contohkan ambil tisu. Cari tisu loh. Ada tisu-tisuan lah. Saya ada tisu-tisuan. Nih. Allahu Akbar. Jatuh dia. Anggap tisu lah nih. Anggap tisu. Oh nih, jadi tak jadi nih. Dah. Ini tisu nih. Kita siapkan ya. Biar lebih jelas. 1, 2, 3. Paling sedikit 3 dia. Paling sedikit 3 tisu. Lipat. Anggap ini kencing. Tak usah kencing lah. Samalah, berak. Ini anggap lubang. Tahu lubang? Yang bergerigi tuh. Saya kalau jelaskan ke santri saya, anggap itu bunga matahari yang sedang cemberut. Merengut gini. Nih pertama. Tapi kalau beraknya mencret tak boleh. Kalau berak mencret tak bisa pakai tisu. Dia wajib pakai air. Kalau tak ada air, ada yang mencret nanti pesawat. Makanya jaga makan nih. Mulai saya bilang, mulai hari ini tak usah makan pedas-pedas, tak usah macam-macam. Kalau udah mencret dia tak bisa pakai tisu. Wajib pakai air. Kalau pakai tisu Ustaz, najis dia. Nanti sampai mendarat dia wajib bersalin. Tapi jadi yang boleh pakai tisu beraknya normal. Jadi begini caranya, diputar. 1. Jangan cium bau. 1 ya. BAG 2. Buang. Ambil AG 3. Jadi paling sedikit 3. Kurang dari 3 tak boleh. Putar. Udah putar lalu kita raba pakai jari kita. Kalau masih ada licin-licin, berarti ada lendir tuh. Belum. Ambil AG keempat. Raba AG. Tapi raba tak boleh pakai jari yang kita raba nih. Najis nih. Tak boleh najis ketemu najis. Kalau najis ketemu najis dia wajib pakai air. Umpama kita tadi raba pertama pakai ini. Raba kedua pakai ini. Ya, raba. Oh, dia udah reka-reka ada apa? Tak ada licin-licin. Kesat. Berarti udah selesai. Tinggal nanti gimana? Ngambil air sembayang, tinggal sholat. Andaikan berpeluh. Tadi itu pantat tadi yang kena tai itu yang kena berpeluh berkeringat. Gimana Pak Ustaz kan basah? Nggak, itu najis sebenarnya cuma dimaafkan. Ya, itu. Halo, oh enggak.
Ya. Jadi dimaafkan. Dan itu bukan cuma di pesawat, di mana pun, di rumah kita boleh. Di rumah kita ada air banyak tapi kita tak mau pakai air. Kita dalam keadaan sehat, kita mau pakai tisu, boleh, tidak apa-apa. Tidak harus sakit, tidak harus di pesawat, di mana pun boleh. Contohlah di hotel, di mall kadang kan, di mall tidak ada, kadang-kadang di mega mall tuh apa tidak ada air. Pakai tisu boleh, dipraktikkan boleh, tidak apa-apa. Itu yang model yang pertama. Yang kedua, sholat di pesawat. Banyak orang tak tahu sholat di pesawat. Sholat di pesawat, gimana caranya? Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat hanya untuk menghormat masuknya waktu sholat. Ya, sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Nanti nyampe di darat wajib dikodok, wajib diganti. Jadi kita sholat di pesawat itu sholat yang menghormat waktu ya, menghormat masuk waktu. Tanpa wudhu, gimana ketemu ngambil air sembahyang? Tak boleh, tak ada. Saya pernah bawa jamaah. Ngapa pula pramugari ribut? Saya pas depan pintu WC itu. Kata bang, air dari mana nih? Dari WC keluar air. Rupanya jamaah, itu bukan jamaah travel kita, jamaah travel lain. Wuduk di situ ngambil air sembahyang. Wah, bergil orang nih. Jamaah Musdalifah jangan sampai terjadi ya. Yang jamaah Musdalifah yang kedua agak biasa nih. Banyak orang Musdalifah, insya Allah enggak. Banyak orang kalau makan, memang tuh makan sepuasnya. Nanti hotel kita tuh ada nasi, ada di hotel yang di Mekah tuh ada nasi Arab. Kalau hotel Madinah nasi putih ya, kalau di hotel Mekah nasi Arab macam-macam tuh. Makan sepuasnya, silahkan. Coba habiskan. Ini kadang-kadang ada orang tuh ngambil telur 4 buti, telur. Ayam pakai piring lain, ngambil 3 buti. Dimakan sebuti, di kacau-kacau kayak itu. Siapa yang nak makan? Udah tertinggal, saya lihat ya Allah banyak keropok. Keropok ngambil pakai piring. Apa pula keropok ngambil pakai piring? Ambil simpan piring kita, ambil 2-3 buti. Silahkan. Nggak nambah 100 kali boleh makan, yang penting habis. Ya, jangan pula membazir, kasihan saudara kita di Palestina tuh kelaparan. Jangan sampai travel Musdalifah seperti itu ya. Jadi sholat. Sholatnya mana? Kita ngambil sembahyang tak bisa di pesawat, ada air. Tayamum Pak Ustaz, ada orang bilang tuh, tayamum pakai apa? Pakai dinding pesawat kata dia. Yang dinamakan tayamum tuh Pak, pakai debu. Bukan sembarang debu, tanah yang berdebu. Maksudnya tanah yang berdebu, kita ngambil tanah loh, tanah. Anggaplah tanah di bawah kolong rumah kita, tapi tanah tak boleh najis. Jangan pula tanah bercampur teh ayam. Kayak orang haji itu cari batu. Nanti di Musdalifah itu kan cari batu. Itu hati-hati agak gelap-gelap, bulat tuh, mirip gak tuh? Teh kambing. Dikira batu. Ya. Jadi ngambil tanah, udah itu tanah disangrai, yang digoreng tanpa minyak tuh biar cepat dijemur boleh gak? Udah itu udah kering, kita tombok. Jadi yang dinamakan tayamum pakai debu tuh pakai tanah yang berdebu. Maksud tanah yang berdebu setelah kita tumbuk, kita saring, kita tiup, berdebu. Itu bukan pakai sembarang debu. Kalau pakai sembarang debu banyak. Bedak pun debu gak? Tepung pun debu gak? Gergaji kayu pun debu, belau pun debu. Tahu belau kan? Tayamum lah pakai belau. Biru muka tuh. Jadi pakai tanah yang berdebu. Ada orang tak paham, pakai dinding pesawat. Saya mau tanya, emang dinding pesawat tuh ada debu? Ini bukan pick up ya? Kalau pick up angkut pasir, iyalah. Ini pesawat steril, pesawat tuh dilap steril, tidak ada debu. Jadi kita nak ngambil sembahyang pakai air tak bisa. Nak tayamum debu tak ada. Gimana? Sholat tanpa tayamum, tanpa wudhu. Sholatnya gimana? Ngadap kiblat Pak Ustaz. Mana pula kita nak berdiri di pesawat? Sholat di duduk. Wah, bertang ngadap kiblat apa? Sholatnya namanya sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Rukuk begini. Sami Allah liman hamidah, sujud lebih rendah dari ruku begini. Tapi ingat, solat ini tidak sah. Kita hanya dapat pahala menghormat masuknya waktu. Kenapa tidak sah? Ada satu syarat solat tidak terpenuhi. Apa? Mustaqirrun alal ard, harus menetap di bumi, sedangkan pesawat di atas udara. Kecuali kalau pesawatnya belum terbang, masih bertenggek di bandara Supadio, masih belum terbang, masih parkir, kita solat sah. Ketika udah di udara tidak sah. Tapi tetap harus sholat untuk menghormat masuk waktu sholat. Nanti kita mendarat baru kita dikodok atau diganti, wajib diganti. Tuh masalah sholat. Terus selanjutnya juga masalah sujud syukur. Ini penting nih. Sujud syukur itu apa? Sujud syukur biasa ada jamaah nih turun dari pesawat, nanti saking senang kan sujud syukur itu langsung sujud syukur di depan ban pesawat. Itu cantik kalau pesawat mundur tuh, cantik kepala tuh jadi tapai. Ada ya jamaah kita nih, jamaah Musdalifah ndak usah gitu ya. Sujud syukur tuh bukan harus di tempat situ, ndak.
Kita udah mendarat, santai lo. Sujud syukur nanti di hotel boleh, di bila pun boleh ya. Bukan di situ kayak ada pemain bola biasa kan. Gol, langsung dia sujud. Sujud syukur tuh Bapak Ibu mohon maaf banyak orang tak tahu ada syaratnya. Syaratnya sama dengan sholat. Yang pertama, sujud syukur wajib punya wudu. Belum batal wudu yang pertama. Yang kedua wajib nutup aurat. Orang main bola, nampak tak paha tuh? Aurat tak laki-laki tu paha tu. Aurat tak boleh, harus tutup aurat. Syarat kedua. Syarat ketiga wajib menghadap kiblat. Syarat keempat wajib niat. Syarat kelima wajib takbir. Ada tak takbir? Tak ada kan langsung gol ciut kata dia. Itu bukan sujud syukur, tersungkur nama tu. Jadi sujud syukur udah kita punya wudu, udah menghadap kiblat, kita niat nawaitu sujud syukrin sunnatan lillahi taala. Niat saya menghadap kiblat ya. Kita duduk posisi duduk kayak orang tasyahud atahiyatul itu. Niat saya pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah taala. Allahu akbar takbir. Udah takbir tak usah baca kabirah, udah usah baca Fatihah, langsung sujud sekali ya sujudnya. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Lalu nangis pada Allah situ. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa nyampe ke sini. Ya, saya tahan tak makan, mamang bakso lewat saya tak lihat. Ya, saya nabung ya Allah berpuluh tahun bisa nyampe sini nangis. Nah, setelah kita puas, sekali ya sujud tuh. Udah puas kita bangun. Bangun dari sujud, duduk, Allahu akbar. Langsung, tak usah tahiyatul, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud syukur. Ya, malulah nanti kalau nanti ada jamaah Musdalifah turun dari pesawat letak ngadap kiblat langsung cut. Siapa Pak Ustadz ini? Ditanya kena orang situ. Anda Pak Ustadz? Memang bodoh Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz bodoh lagi. Ya, yang penting saya udah beritahu ya. Jangan kalau terjadi lagi jangan salahkan saya. Terus selanjutnya jaga sholat jenazah. Sholat jenazah nanti kita tiap habis sholat di sana tuh Pak. Tetap ada tuh as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah. Itu kita habis assalamualaikum tuh ada suara gitu berarti ada orang meninggal. As-salatu 'alal mayyit wal mayyitah wal atfal rahimakumullah. Itu banyak yang meninggal tuh. Mayat laki-laki, mayat perempuan, ada anak-anak dari bahasa Arab begitu. Nanti sholat jenazah. Sholat jenazah bawa niatnya boleh pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat jenazah 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Bukan 4 rakaat ya. 4 rakaat itu ada ruku ada sujud. Ini 4 takbir. Jangan boleh ada cerita santri lama mondok cuma degil, ustaz jelaskan dia tidur. Balik kampung disuruh imam sholat jenazah. Dia tak pernah seumur hidup. Allahu Akbar. Dia pakai ruku. Depan jenazah pakai ruku pakai sujud. Ada orang nanya, Pak Ustaz, biasa Pak Ustaz yang dulu tak ada ruku tak ada sujud. Kamu mulai sholat jenazah ada ruku sujud. Ada Tanjur Malu bilang, ini mayat banyak dosa kata dia. Maka ada sujud syukur. Padahal dia tak tahu. Ya. Syarat pertama niat. Niat saya sholat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat ya. 4 takbir makmum karena Allah. Lalu kita takbir Allahu Akbar. Setelah takbir kita baca selawat bebas, pendek je lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah itu takbir lagi. Ya imam dulu takbir, habis imam takbir kedua kita takbir belakang imam. Allahu Akbar, baca Fatihah. Lalu imam takbir ketiga, kita pun takbir juga. Allahu Akbar, baca doa. Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Yang lebih banyak bacakan umumnya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kapan Pak Ustaz? Baca istighfar ya lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh. Terus nanti imam takbir keempat. Kita pun takbir ke Allahu Akbar. Tutup doa. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walam. Kapan Pak Ustaz? Baca istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu langsung assalamualaikum warahmatullah. Tak ada tasyahud, tak ada tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat jenazah. Selanjutnya juga jamak. Mungkin pernah dengar ya sholat jamak perjalanan jauh. Jamak itu apa jamak? Jamak itu sholat yang boleh dilakukan apabila kita perjalanan. Perjalanan dekat boleh, perjalanan jauh boleh. Perjalanan dekat itu separuh dari perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu 90 km. Sini Singkawang. Perjalanan dekat separuhnya. Berarti sini mana lah? Sini Empawa lah ya. Kurang lebih berapa kilo tuh sini Empawa? 60 ada Pak? Kurang lebih 60. Itu perjalanan dekat. Perjalanan dekat itu boleh jamak. Apa tuh jamak Pak? Jamak tuh menggabung 2 sholat.
Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim menggabung dua solat dikerjakan di waktu awal, waktu pertama. Contoh, kita berjalan nih nak ke Membawa. Nggak harus nyampe di Membawa dulu, nggak harus. Kita mulai berjalan, jadi asal mulai keluar dari kampung kita, kota Pontianak, udah mulai lepas di Batu Layang tuh, kan batas kota Batu Layang. Udah kita lepas Batu Layang kan masuk Sungai Pandan tuh, itu kan udah masuk Mempawah. Mulai situ lalu kita singgah sholat. Azan zuhur kita sholat cari masjid daerah Wajo namanya sholat zuhur. Kalau kita melakukan sholat zuhur 4 rakaat udah itu assalamualaikum, kita berdiri lagi sholat asar 4 rakaat di waktu zuhur, itu dinamakan sholat jamak takdim. Takdim itu artinya didahulukan di waktu zuhur. Ada lagi jamak akhir diakhirkan. Oh, kita berangkat dari rumah jam 2 siang belum sholat zuhur kita. Nanti jalan gampang lah. Nyampe di Mempawah udah jam 4 sore. Kita niat jamak. Ketika di Mempawah kan jam 4 sore waktu asar. Itu kita boleh sholat duhurnya 4. Dan assalamualaikum kita berdiri lagi sholat asar 4. Dilakukan di waktu kedua yaitu waktu asar, disebut jamak takhir, diakhirkan. Ya, itu namanya jamak. Jadi jamak tetap 4. Ada lagi jamak kosor. Jamak kosor nih 4 dia dijadikan 2. Hanya bisa 3 sholat. Duhur, asar dan isya. Duhur, asar, isya itu kan 4. Kita cukup sholat 2 ya, 2 kali ya, 2 rakaat. Enggak perlu 4. Ini nanti kita akan praktekkan di jalan nih. Jadi hanya bisa sholat itu. Maghrib tak bisa. Jangan pula maghrib 1,5 Ustaz. Separuh gitu ada. Dia hanya bisa duhur, asar, isya. 4 jadi 2. Berapa jarak yang diperbolehkan kita sholat kosor tuh? Yaitu 90 km perjalanan. Kayak sini Singkawang udah boleh kita kosor tuh 4 jadi 2. Apalagi ini kita jauh Jakarta, bagi sampai ke Mekah. Jadi nanti kita akan melakukan itu. Niatnya, umpama kita nak sholat di waktu duhur, berarti jamak takdim kosor. Ya, jamak takdim di waktu duhur digabung dengan asar. Kosor 4 jadi 2. Pakai bahasa Melayu. Nanti saya share di grup tuh niatnya, pakai bahasa Indonesia. Saya share di grupnya. Jadi umpama kita azan duhur di Jakarta nanti. Contohnya nanti kita akan praktik di Jakarta besok nih. Kita akan sholat duhur dengan asar di waktu duhur. Ya, jadi duhur 2, asar 2. Takdim. Nanti saya share di grup niat saya sholat duhur di jamak takdim dengan asar 2 rakaat kosor makmum karena Allah kalau jadi makmum. Ya, nanti tinggal ibu baca ya di situ ya. Udah kita sholat 2 rakaat duhur, assalamualaikum, berdiri aja. Niat saya sholat asar di jamak takdim dengan duhur 2 rakaat kosor makmum karena Allah. Sholat asarnya 2 rakaat. Assalamualaikum. Nanti ketika azan asar tidak usah sholat lagi. Oh, ibu balas. Adalah Pak Ustaz, saya masih letih punya apa sih Pak Ustaz. Nak sholat duhur adalah nanti lah. Saya nak sholatnya nanti ya Pak Ustaz jam 4 sore. Itu namanya jamak apa tadi? Jamak takhir, boleh. Silahkan. Ya, itu jadi oleh Allah dipermudah kita dalam perjalanan. Terus dah. Lanjut kita masuk gini Bu ya. Hari Senin, hari kedua. Jam 6.15 sampai jam 7.15 makan pagi di hotel. Terus jangan, tolong ya, nanti di dapur hotel tuh di ruang M, lantai M. Di sana kalau makan tuh hotel tuh lantai M. Bahasa Arabnya mat'am, makan, mazanin, makan. Kalau bahasa kita makan, makan, maju, madang, mangan. Ingat ya, lantai M pokoknya udah makan tuh. Ya, gampang ingatnya gitu. Mirip lah tuh bahasa Arab kan mat'am bahasa Arab, maju kan. Jadi tolong dilihat jamnya. Kalau umpama di situ tertulis jam 7.30 habis waktu, jangan datang jam 7.35. Salah seorang. Maka disilahkan nak sholat duha di masjid habis sholat subuh balik lo. Dekat banget hotel kita, balik lo sarapan, istirahat bentar balik lagi ke masjid sholat duha. Ya, ini kadang-kadang nunggu lo Pak Ustadz masih ngaji. Betul, bagus tuh. Cuma ketika terlambat jangan marahkan saya. Salah seorang, ya. Jadi kalau nak makan harus lihat jamnya nanti. Kita pun share di grup sampai jam berapa. Terus lihat jam 7.30 sampai selesai pengenalan lingkungan sekitar masjid. Insya Allah nanti kita bawa jalan sekitar masjid pengenalan lingkungan. Jam 12.20 sholat duhur. Jam 15.19 sholat asar. 17.39 sampai jam 22 sholat maghrib isya. Ini masing-masing. Jadi sholatnya tidak rombongan ya. Kenapa tidak rombongan Pak Ustadz? Kalau rombongan mana pula orang nak turun sama-sama? Ada orang nak turun awal,
Pak Ustadz, saya nak turun 1 jam sebelum azan. Saya nak ngaji loh, saya banyak dosa nih. Ada satu lagi, saya tak bisa awal, kaki sakit Pak Ustadz. Nanti ya, nunggu tadi tuh, nunggu kamat. Ada lagi, belum Pak Ustadz, baru 1 rakaat gitu ya. Jadi kita sholat ke masjid 5 waktu, ndak rombongan. Dengan rombongan kan siapa? Dengan kawan kamar. Nah, silakan kawan kamar, itulah saling mengingatkan. Kalau udah azan-azan kurang setengah jam, jangan tidur, bangunkan. Ayo masjid, bangunkan. Dapat pahala, ingat itu keluarga kita ya. Semua nih kita udah keluarga nih. Nggak ada orang Ketapang, nggak ada nih kan keluarga jamaah kita. Ada Ketapang, ada Sintang, ada Melawi, ada mana nih? Ada Singkawang. Udah tak ada Ketapang, tak ada Bandung, tak ada. Semua keluarga kita senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Ya, kita balik mudah-mudahan selamat, semua lengkap rombongan, nggak ada kurang satu pun. Sampai ke rumah masing-masing. Nah, ya saling mengingatkan. Terus hari Selasa jam 6.15 makan pagi, jam 7.30 pengenalan lingkungan. Nah, pengenalan lingkungan tuh kita nanti dibawa ziarah ke makam Nabi, ke makam Nabi Muhammad, juga nanti dibawa juga ke beritahu apa itu Baki, apa itu Masjid Awan, nanti ada Masjid Awan, apa itu Masjid Sayyidina Ali, ada itu Masjid Abu Bakar, nanti diberitahu di situ. Nah, ndak saya ceritakan sekarang biar tak basi. Iya. Tak ada bahan nanti saya nak cerita. Terus jam 2 hari Selasa masih jam 12.20 sholat duhur. Terus sampai ke bawah. Ini masing-masing ya, sholat ke masjid masing-masing. Perbanyak beribadah di masjid, Bu, Pak. Itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya dilipat gandakan 1.000. Bukan cuma sholat, sedekah 1 rial dilipat gandakan 1.000. Kita baca selawat dilipat sebuti sekali, pahalanya 1.000. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan 1.000. Tapi sebaliknya, hati-hati. Dosa pun dibalas 1.000. Di sini kita merampun nak berbual, 1 yang dosa, di sana 1.000. Ngomongkan orang, kadang-kadang ada tuh ngomong, apa ibu-ibu masin gitu. Duit 2 juta, Pak. Tak ada belanja sekali. Koper kosong. Jangan ngomongkan orang, Bu. Itu dosa 1.000 ya. Nah, jadi hati-hati, dibalas 1.000. Hari Rabu, dilihat hari Rabu. Jam 5.38 sholat subuh berjamaah di masjid di masing-masing. Terus jam 6.15 makan pagi. Jam 7.30 sampai jam 11. Ah, ini ada kegiatan kita nih. Lihat. Ya, hari Rabu jam 7.30 sampai jam 11. Ziarah kota Madinah. Mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Antara lain Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain atau Masjid 2 Kiblat dan Masjid Sabah. Nanti kita akan berjalan. Masjid Kuba ini masjid pertama kali yang Nabi bangun dalam Islam. Kita akan ke situ. Barang siapa berwuduk dari rumahnya atau hotelnya, lalu dia menuju Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Nggak jauh dari hotel kita, kurang lebih 10 menit. Nanti kita akan rombongan pakai bis, sama-sama kita akan menuju ini apa, jalan-jalan ke tempat bersejarah ini. Bahkan kita dapat ini khusus travel Musdalifah. Se-Indonesia tidak ada travel lain. Kita ada program dari dulu, programnya ke Kebun Kurma di malam hari. Kalau di pagi hari itu, insya Allah udah pernah umroh nih. Ada berapa orang pernah umroh kan? Ke Kebun Kurma di pagi hari itu umum orang sedunia. Tapi Kebun Kurma di malam hari hanya travel Musdalifah. Lain tak ada. Itu betul-betul bersejarah di malam hari, ada lampu-lampu. Terus nanti kita insya Allah dapat nasi Arab, roti. Dapat nasi Arab. Makan nasi Arab. Ayam 1 ekor. Tapi yang paling penting di situ nanti akan mendengarkan ceramah Ustadz dari Mumbai, India. Ustadz Sahrukan. Ya sambil gurau-gurau, intinya kita di Kebun Kurma situ. Nggak ada kegiatan. Saya ceramah sebentar ya, 10 menit. Nanti ada kuis, dapat hadiah. Setelah itu makan nasi Arab. Dan di situ silakan Bapak Ibu nak beli kurma, nak beli kacang di situ. Khusus travel Musdalifah diskon. Dia pagi buka nggak? Dia pagi buka. Pagi itu untuk orang seluruh dunia. Nggak ada diskon, tapi di malam hari khusus travel Musdalifah. Ngapa pula cuma travel Musdalifah, travel lain tak ada? Kebetulan itu Kebun Kurma, namanya Kebun Kurma Majid, Abdul Majid bosnya. Abdul Majid tuh kawan abah beliau, kawan Pak Haji Olil dari dulu. Lama tak ketemu, langsung ketemu. Akhir buatlah program. Pada waktu ada rapat buat program, saya hadir pada waktu di rumah beliau di Madinah. Sampailah sekarang. Cuma Musdalifah, se-Indonesia hanya Musdalifah, ada travel dari Malaysia dan Singapura. Itu pun satu travel. Itu pun jarang ketemu dengan kita. Itu kelebihannya ya program kita. Juga Taif plus ya, kita ke Taif. Terus hari Kamis sama, tidak ada kegiatan, beribadah banyak-banyak di masjid. Hari Jumat kita loncat ke Jumat. Hari Jumat jam 5.38 sholat subuh berjamaah. Jam 6.15 makan pagi. Jam 8 sampai jam 10 memperbanyak ibadah
secara mandi. Ini insya Allah Kamis, biasa saya simpan di hari Kamis. Kamis sore akan ada manasik lagi, manasik keempat kalinya. Masya Allah, kita travel Musdalifah ini manasik 4 kali Pak. Biasanya orang lain itu paling banyak 2, bahkan ada cuma 1 ya. Kita dari dulu 4. Kenapa? Kita tidak mau nanti jamaah kita tak paham, ngerjakan dosa, kita kena. Tapi kalau udah 4 tak paham lagi 4, saya tak tahulah kalau udah 4 tak paham nih. Bingung gak saya? Tapi walaupun tak paham tak apa-apa, jangan malu untuk bertanya. Saya ini berdua dengan sepupu saya nih, Ustaz Olili ini adalah kuli bagi bapak ibu sekalian. Jangan nak malu-malu nak nyuruh saya ya. Nanti kita bagi ada Ustaz 3 di Mekah. Suruh apa ya? Suruh apa? Tapi jangan pula saya tengah tidur dibangunkan jam 1, Ustaz belikan saya kue. Jangan. Kecuali kalau darurat penting sakit apa ya. Terus jadi di Kamis sore kita akan ada manasik lagi. Biasa kalau manasik yang terakhir tuh saya simpan di halaman Masjid Nabawi. Ada video-video di medsos tuh di halaman masjid. Jadi lebih nikmat manasiknya di halaman masjid. Terus kenapa kita manasik Kamis sore? Karena Jumatnya kita akan berangkat ke Mekah. Di Jumat lihat. Ya. Lihat hari Jumat jam 12.20. Sholat Jumat berjamaah di Masjid Nabawi dan kembali ke hotel untuk makan siang. Setelah itu berpakaian ihram dan bersiap-siap check out. Jadi kita Jumat, ingat sholat Jumatnya nanti kita sholat Jumat Bu di jamak Bu dengan asar. Kenapa? Biar nanti sholat asar kita tak perlu sholat lagi, biar bisa nyaman berjalan, biar cepat kita sampai di Mekah. Karena kita ini dalam keadaan berniat tuh haram. Kalau nanti masih sholat lagi sedang nggak kita rombongan tak cukup setengah jam tuh. Turun dari bis, ngantri wudhu, sholat, ngumpul kan lagi jam ini ratusan ribu orang nih. Jadi nanti kita sholat Jumatnya di jamak. Jamak gimana cara Pak Ustaz? Pertama sholat Jumat dengan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berdiri. Sholat asyar 4 rakaat. Ngapa tak ada 2 Pak Ustaz? Kita kan belum mulai berjalan, masih nak berjalan. Beda yang ke Jakarta, kita dalam perjalanan. Ini kan kita udah diam di Madinah 5 hari. Jadi kita tidak boleh kosor 2 ya, kita boleh jamak saja 4 ya, karena kita belum mulai berjalan, nak berjalan. Jadi nanti saya jelaskan lagi di sana, diingatkan di grup, diingatkan terus ya, di share Pak. Ya makanya grup mulai hari ini grup WA tuh dibaca terus Bu, dilihat terus. Apalagi di Mekah tuh info semua di grup. Yang tak punya HP itulah tadi kita ini disusun di kamar. Ada yang tak punya HP dikumpulkan dengan jamaah yang punya HP. Itulah keluarga kita ya. Kalau ada grup apa ada info boleh tahu, dia kan tak tahu, dapat pahala kita. Kalau perlu lebih bagus lagi, Bu, ibu punya anaknya nanti nelpon ke nomor saya. Jadi nelpon kalau enggak ibu tak mau nanti nelpon ke saya pun enggak apa-apa, nelpon ke saya. Tapi lebih bagus kan kawan sekamar. Apa gak guna kawan sekamar punya HP masih nama minjam telepon. Kalau kurang pulsa saya belikan nanti, tenang ya. Ya, saya belikan nanti. Enggak duit ke beliau, banyak duit. Ya, terus jam 22 setelah sholat Jumat kita balik ke hotel. Disitulah nih Bu perjalanan kita yang berat nih. Di Madinah kita ibadah tidak berat. Ini yang berat nih mulai Jumat nih. Ini betul-betul menguras tenaga. Dari habis sholat Jumat sampai jam 3 subuh sampai jam 4 subuh baru kita bisa istirahat. Jangan takut. Ya, dengan niat yang kuat insya Allah itu lancar. Ya. Jadi kita nyampe di Mekah. Setelah sholat Jumat kita balik ke hotel, kita akan memakai ini. Pakai dulu ya. Kemarin ada bapak-bapak WA, dia lupa pakai ini. Ini tolong divideokan. Jadi caranya yang paling gampang ya, ujung ketemu ujung. Dulu Mas, tunggu umam. Video kan Mas, nanti saya di grup Mas. Ini ya. Satu kali tag. Ujung ketemu ujung Pak. Cari ujung ketemu ujung. Tarik ke samping kanan. Kalau kayak ini kan tak tarik ini. Ya kita majukan tangan kita sedikit, majukan sini. Biar tarik, biar narik. Udah itu tekan, tulang rusuk kanan tekan, lemparkan ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lemparkan ke kanan. Ya. Sebenarnya caranya banyak. Cuma ini yang saya paling suka. Ngangkang nak, ya. Ngangkang enak. Ya, ulang sekali lagi. Ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan. Karena terlalu panjang tarik kanan, kita majukan ini tangan kita nih, biar enak, biar tarik. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan.
lalu gulung. Cara gulungnya, ini kan banyak ada yang baru ikut manasik nih. Cara gulungnya kempeskan perut. Ngapa kempeskan perut? Dia nanti selesai gulung perut kembang terik. Nah gitu. Kayak tuh. Dah, belakang rapikan. Tapi ingat, hati-hati Pak. Jangan nampak pusar. Pusar tuh aurat. Kalau Bapak nampak pusar, Bapak sholat, dasar sholatnya. Bapak tawaf, dasar tawafnya. Jadi harus jatah pusar ini. Biar tak jatuh, pakai ini ikat pinggang. Belilah, beliau jual di kantor ada. Nah, ada baca Musdalifah di kantor tuh. Kenang-kenangan, Mbak. Ya kalau enggak pakai tali rapiah lah, tak modal. Nah, lihat. Ini penting, Pak. Jangan asosok ya. Saya pernah bawa jamaah. Suruh pakai kebaikan tak mau. Tak ada Ustaz. Saya kalau pakai kain trek kata dia. Ya. Akhirnya tawaf terjatuh, Pak. Keinjak orang, Pak. Telanjang bulan. Nampak benda tu. Cepat saya buka pun saya peluk gini. Nyaman kok kata saya. Nggak susah. Hati-hati tak boleh. Ini tempat suci ya. Kalau kita gurau tak jabat jangan sok. Lagi nih, ini penting Pak. Takut terjatuh Pak. Karena kita tak boleh pakai pengaman. Bapak udah latihan ke Pak? Tak pakai jalan dalam latihan. Mulai malam ini pakai latihan. Nah ini gini. Ini bagian bawah ya. Bagian atas. Bagian atas. Ini bagian atas nih. Ya simpan ke belakang nih. Lihat nih. Udah itu di tengah banyakkan ke kanan. Banyakkan ke kanan. Ini kan kita belum berangkat tawaf nih. Masih nak dia pakai bis kan? Tak usah buka bahu kanan. Gini aja. Simpan di atas bahu nih, gini. Lalu tangan kita yang kanan ke bawah kan, kumpulkan nih. Kumpulkan. Lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan ke perut. Ini rapikan. Nah, kalau kita mau tawaf disunahkan buka dari kanan. Bahu kanan buka. Selain tawaf enggak, dalam bis, sholat, di hotel, sa'i, tutup. Hanya pada waktu tawaf saja, hanya satu saja ya. Pada waktu tawaf sunnah buka bahu kanan. Caranya kayak gitu, mulai lagi dari. Sebenarnya kalau paling gampang caranya lebih lagi nih, ya nih, enggak usah buka. Simpan bawah ketiak kanan, kumpulkan lempar ke belakang. Tinggal rapi kan. Tapi kalau enggak, kalau bingung, udah buka lagi. Buka lagi, bingung buka lagi, buka dari lipatan. Lipat ini, lipatkan ke belakang. Tak apalah, kali dia. Banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak kanan. Ya, simpan bawah ketiak ini di ketiak. Bawah ketiak kanan. Nah, ini dan lemparkan ke belakang. Ini selitkan ke kanan. Ingat, pusar tak usah nampak. Udah itu tinggal rapikan begini. Hati-hati Pak, ketiak Pak. Ya, ketiak di bau. Nanti kita kalau ndak pakai Rexona atau ndak pakai bedak MBK, BB Harumsari, itu nanti ketiak bau. Kasihan orang Pak, ketika bersolat Allahu Akbar. Jadi pakai beli Rexona. Kalau saya ndak pakai Rexona, ndak pakai MBK. Saya pakai di apotek beli. Saya pakai bedak Herosin, tapi Herosin anak. Bukan yang botol besi, botol plastik. Beli kecil, harga 4.000 ya. 4.000 sebulan tak habis. Boleh beli di apotek banyak. Herosin anak gitu. Baik, setelah itu kita akan menuju perjalanan kita, menuju dari hotel kita ke Madinah. Dari hotel kita Madinah ke Mekah. Tapi ketika bis kita udah berjalan, kurang lebih 20 menit kita akan singgah ke satu masjid namanya Masjid Bir Ali. Disebut juga Masjid Dzul Hulaifah. Untuk apa di masjid itu? Untuk ngambil niat. Mikot itu tempat kita berniat di situ. Enggak sembarangan kita niat. Tempat niat itu sudah ditentukan oleh Nabi. Ada Masjid Bir Ali, ada Masjid Jirona, ada Hudaybiyah, ada Yalamlam, ada Gharnul Manazil kalau di Thaif. Kita kan di Madinah, tempat kita ngambil niat di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Di situ kita turun dari bis, ya, yang batal wudu nanti wudu lagi masuk di masjid. Masuk masjid, kita akan melakukan solat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia. Niat saya solat sunnah ihram atau niat saya solat sunnah umrah 2 rakaat karena Allah. Baca surah bebas. Udah assalamualaikum, silakan doa masing-masing. Baru nanti masuk bis. Di bis kita akan mengucapkan niat. Kenapa di bis?
Kenapa di bis? Kenapa tak ada dalam masjid? Kan semua ibadah itu paling bagus di masjid. Kenapa kalau kita mengucapkan niat di bis? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad mengucapkan niat di atas onta. Karena kita zaman sekarang tak pakai onta, kita pakai bis, kita pun niat atas bis. Jadi kadang-kadang ada orang tak usah, kita tuh harus ikut Nabi. Yang lain itu tak boleh, bid'ah tuh kita ikut. Ya udahlah kau pakai onta. Dia anak. Ya, kalau betul-betul kau Nabi pakai onta, tak usah pegang HP. Nah, biar kau hilang sesat nangis lah kau. Nah, jadi di zaman Nabi tidak ada pakai onta, kita udah sekarang kan udah pakai bis. Jadi kita niat di atas bis. Ingat, sebelum mengucap niat, nanti saya ajarkan lagi di bis tuh, diperhatikan. Sebelum mengucap niat ada beberapa larangan. Ya. Maaf. Sebelum kita pakai kain ihram tadi, pertama nih, ada beberapa sunnah-sunnah ihram. Sunnah-sunnah antaranya mandi, Pak. Mandi sunnah. Mandinya niat. Kalau tak niat tak dapat pahala. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umroh sunnah kata Allah. Mandi besar dari ujung rambut sampai ujung kaki, gosok gigi, bersihkan semua, potong kuku, buang apa kumis, buang bulu-bulu, ya tak apa-apa karena belum niat. Setelah itu pakai minyak wangi, itu sunnah-sunnah. Setelah itu baru kita pakai ihram, baru kita berangkat dari Masjid Ali. Selesai sholat sunnah kita akan masuk bis. Sebelum di bis kita akan mengucapkan niat untuk melakukan ihram umroh. Tapi ingat, sebelum mengucapkan niat kita harus tahu larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Larangan umroh tuh, Bapak Ibu ya, ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan, ada untuk umum. Khusus laki-laki ada 3 larangan. Yang pertama, dilarang nutup kepala. Pakai apapun, Pak, pakai songkok tak boleh, pakai kain tak boleh, termasuk pakai anduk. Nanti ketika Bapak nyampe di bis, nyampe di hotel kan ada waktu istirahat, kita biasa 1 jam sebenarnya istirahat. Kadang-kadang kita masuk WC itu, nak kencing, atau rambut nak ngambil sembayang kan rambut kita basah, kita biasa gelap. Ketika kita gelap ini anduk, kita gelap begini nih, ini kena nih, gelap gini, ini anduk kena. Jadi caranya gimana? Anduk lipat gini, ya contoh ya. Kalau kita ngelap anduk gini, bapak-bapak, kalau ibu-ibu enggak, bapak-bapak saya kan ngelap gini, di gini nih Pak. Ini kena Pak, Bapak nutup kepala, kena dam atau denda. Caranya biar tak kena, anduk gini kan. Gini ya. Itu tidak kena. Itu caranya. Yang pertama. Jadi bapak-bapak dilarang nutup kepala. Larangan yang kedua bapak-bapak, dilarang nutup mata kaki. Baik pakai sepatu tinggi yang nutup mata kaki atau pakai kaos kaki tidak boleh. Mata kaki tidak boleh ditutup. Yang ketiga khusus bapak-bapak, dilarang memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Berjahit bergabung. Contohnya nih baju. Contoh lagi celana dalam. Celana dalam kan berjahit bergabung. Ini kan berjahit. Tapi kan tidak bergabung, terpisah. Boleh. Tapi andaikan ini digabung, mohon maaf ya, ini dijahit, digabung, tidak boleh dipakai. Tapi kalau kenapa ini boleh dipakai? Berjahit cuma tak bergabung, dipisah. Kayak kain sarung saya nih. Bapak biasa pakai kain sarung kalau nak sholat, kain sarung sehari-hari. Itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena berjahit bergabung. Tapi andaikan kain sarung dibelah 2, Bapak pakai untuk ihram boleh. Kain ihram tidak harus warna putih Pak. Sunnahnya warna putih. Tapi andaikan Bapak mau pakai warna lain, ya warna batik, cuma diketawakan orang lah. Ya, mau pakai warna apa gitu ya? Kayak ada cerita Abu Nawas yang meninggal kata cerita lah ya. Pakai kain, kalau aku mati nanti pakai kain kapan warna hitam kata dia. Malaikat nanya, sampai kuburan, "Marrobuka?" kata malaikat. Kata Abu Nawas, "Kau tak lihat ke? Aku udah mati lama. Nih kain aku udah hitam." Cerita ya tuh ya. Terus setelah apalagi larangan isu bapak-bapak 3. Untuk ibu-ibu ada 2 larangan. Yang pertama dilarang tutup muka Bu, baik pakai masker atau pakai cadar, enggak boleh. Atau pakai kerudung. Kadang-kadang ada ibu-ibu kerudung panjang ditutup pakai kerudung ini kan. Ujung kerudung itu enggak boleh juga. Jadi intinya nutup muka tak boleh. Yang kedua khusus ibu-ibu enggak boleh nutup telapak tangan. Jadi nanti ibu-ibu pakai apa tuh? Sarung tangan yang ada cincin-cincinnya. Udah punya ya? Udah beli ya? Silakan, dia belum beli cepat beli. Itu khusus ibu-ibu. Terus ada larangan umum untuk semua laki-laki perempuan. Yang pertama, dilarang buang bulu-bulu. Baik bulu rambut, bulu hidung, semua yang namanya bulu tidak boleh dibuang. Baik bulu dicabut atau ibu-ibu bergaruk Bu ya. Bang ibu-ibu bergaruk gitu, bergaruk. Bergaruk nih, pakai kerudung, bergaruk. Sekali buka kerudung, ada rambut berkat di kerudung. Oh, berarti ibu kena.
Berarti tadi rambut jatuh gara-gara ibu bergaruk. Atau bapak-bapak bergaruk mengikut di kuku nih ada rambut, atau lupa cabut bulu hidung. Gitu ya. Hitung tuh bulu hidung Pak, jangan dibuang hitung loh, hitung. Kalau satu lain dendanya Pak, sebutik lain. Kalau 2 butik lain denda, kalau 3 butik lebih, kambing 1 ekor. Anda kan melanggar Pak Ustaz, dendanya apa? Namanya dam. Kalau melanggar, dam tuh denda. Ada 3 denda, boleh milih salah satunya, boleh milih, bebas. Yang pertama puasa 3 hari. Ada bola kuat musim panas nih, 48 derajat. Yang kedua kambing nyembelih 1 ekor 3 juta, mahal Pak Ustaz. Yang ketiga, banyak nih milih ketiga, beri makan fakir miskin 6 orang dengan lauknya lah. Ya kurang lebih 25 rial per orang, 100.000, 600.000 arti kalau 6 orang. Itu kena. Daripada kita melanggar, bagus kita belikan kurma. Makanya hati-hati saling mengingatkan. Tapi andaikan ada yang melanggar, jangan diam. Jangan pula gara-gara takut nanti aku bagus diam ya Pak Ustaz, tak tahu bah. Daripada aku nak 600, iya tak apa-apa. Tapi ingat, ibu sampai malik, sampai mati terus berdosa ngalir dosa tu. Ngapa? Punya denda belum dibayar. Hati-hati ya. Kalau udah, saya pernah jamaah. Dia nggak mau bayar, nggak ada cerita. Ketika balik sakit terus, sakit perut, sakit ini macam-macam. Akhirnya dia ingat, nelpon saya, titip ke saya, bayarkan ke Makkah. Ngapa? Punya utang, hati-hati, bukan punya utang ke saya. Ini utang kepada Allah. Saya nggak tahu, tapi ibu-ibu, ya, bukan tua saya duit tuh untuk fakir miskin, bukan tua saya. Ya, karena atas pelanggaran yang telah kita lakukan. Larangan selanjutnya dilarang pakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Minyak wangi, sabun, odol, sampo. Fish care, apa aja yang wangi? Tisu kalau wangi tak boleh, termasuk tisu yang mitu-mitu. Tisu basah kan wangi tak tuh? Nggak boleh, kena. Nggak boleh. Kemarin saya umroh dengan istri saya bulan 9. Jadi istri saya masuk WC, ada bekas tisu orang, tisu mitu, bekas orang, banyak di situ. Karena dia suka bersih-bersih, diambil, dibuang tong sampah. Diambil, maksudnya dibuang di tong sampah. Saya bawa sampah, cerita ke saya, bah tadi di sana banyak tisu mitu orang sembarangan ya, karena kami buang. Kau kena lah, kau apa kau pegang? Akhirnya kena dia, ya. Orang lupa, ya. Terus hati-hati ya, walaupun kita udah sering ke Mekah, udah pernah ke Mekah, jangan ngomong gini, tak boleh, hati-hati. Kalau aku tak mungkin melanggar, tak mungkin. Aku sering lah, apalah aku. Hati-hati, saya tak pernah kena. Saya pernah kena, kita manusia Pak. Maka kata Nabi, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, keliru, lupa. Itu kita manusia. Maka jangan sombong ya. Terus. Apalagi larangan selanjutnya? Larangan selanjutnya dilarang potong kuku, dilarang pakai bulu rambut, minyak rambut, baik minyak yang wangi atau yang tak wangi, tidak boleh. Dilarang mengganggu hewan, dilarang mengganggu tumbuh-tumbuhan, dilarang menikahkan orang. Kayak saya biasa kawinkan orang, apalagi menikah seorang, dicakar kena bini ya. Saya pesan nih sehari ini nih, Mbak, kau jangan hati-hati kau ya, jangan gitik-gitik kan jamaah kau. Tak ada sahrukan aman insyaallah. Ya, dipantau. Tak ada Pak. Ya. Baik. Setelah itu kita akan melanjutkan. Ini masih lama ini, Bu. Mau diterus gak nih? Apa mau di stop? Terus. Ya. Kenapa pula stop? Ngantuk. Nggak, yang letih boleh silakan. Yang letih. Coffee break. Atau kita istirahat dulu ya, 10 menit gitu. Keluar boleh nak ke WC. Bapak nak ngasap sana samping. Nanti kita lanjut lagi, mau ke? Istirahat dulu ya. Beri waktu berapa menit lah kira-kira. Kan kalau di hotel-hotel masih ada apa nama? Break. 14 menit ya. Siap, 14 menit nanti kita balik lagi ya. Biar semangat lagi. Baik, silakan. Ada kopinya di belakang tuh, ada kopinya. Itu 10.000 satu gelas tuh ya. Ya silakan.